Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Haji Kami Barabai, yang terhormat pejabat Islam 3, Islam 4 Rumah Sakit Haji Kami Barabai, yang terhormat para dokter spesialis, kepala ruangan, kepala unit, kepala instalasi, ketua komite, dan seluruh peserta apel yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Hari ini kita semua diberi nikmat sehat, sehingga bisa apel pada hari ini. Bukan cuma formalitas orang menyampaikan nikmat sehat. Biasanya kan orang pada pidato nikmat sehat, tapi sebenarnya banyak makna. Berapa banyak orang yang datang ke rumah sakit kita atau mencari sehat? Hampir 500 atau lebih orang datang ke rumah sakit kita mencari sehat. Karena dengan sehat kita bisa beraktivitas. Banyak yang menggagalkan sesuatu kalau kita itu sakit atau garing. Banyak orang pintar terhenti karena sakit. Jadi sampaikan tadi, banyak orang pintar lah. Kepintaran, kebaikan bekerja sebenarnya terhenti kalau garing. Ada kawan lagi berkreasi terus garing. Banyak orang yang lunas berarti nggak ada lunas lagi. Ya bang. Nah jadi itu penting benar sehat kita ini, sehingga mari kita sama-sama menjaga kesehatan supaya kita bisa bekerja. Terlebih-lebih bagi kita yang memberi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dengan sehat kita bisa bekerja. Kita bisa bekerja baik di rumah sakit. Kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, melaksanakan kewajiban kita sebagai pemberi pelayanan siapapun itu di rumah sakit. Baik pemberi pelayanan langsung atau yang tidak langsung. Semua kita berkontribusi di rumah sakit. Lah, kalau kita sehat tadi bisa melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh, itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap pekerjaan. Sehingga supaya tidak terjadi, kata Pak Bupati, Wakil Bupati semalam, kemudian mungkin kada apel. Jadi supaya tidak terjadi krisis tanggung jawab masuk bulan, pesan Pak Wakil Bupati. Jangan Pak. Wakil Bupati kemarin, kita ini sedang krisis tanggung jawab. Maksudnya kita ini kada bisa melakukan pekerjaan kita sesuai dengan aturan sungguh-sungguh lah, sehingga terjadi krisis tanggung jawab. Kita semua di sini bertanggung jawab sesuai dengan topoksinya masing-masing. Bagi pemberi pelayanan, perawat ada tanggung jawabnya. Bagi kami manajemen ada tanggung jawabnya. Bagi counseling, bagi kesehatan lingkungan sebagainya tanggung jawabnya. Semua bertanggung jawab. Ayo kita sama-sama merasakan tanggung jawab kita itu dengan benar-benar. Sehingga jalan semua. Ada salah satu yang maju, salah satu yang mundur, dan sama-sama kita melakukan tanggung jawab. Tanggung jawab pekerjaan. Karena kita sudah tahu semua tanggung jawab itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Lebih-lebih dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bekerja dengan baik, sungguh-sungguh dapat upah, insya Allah halal. Tapi kalau kata baik, tetapi turun, berlebih koler dan sebagainya, apakah halal? Apa yang kita makan, apa yang kita berikan anak bini. Jadi kita mengharapkan benar, kita sama-sama di sini bisa bertanggung jawab. Tentunya kalau kita hendak bujur-bujur begawi, bujur-bujur bertanggung jawab, awalnya harus berniat.
harus berniat. Niat itu adalah kesungguhan, tekad untuk berbuat baik dalam hati. Dalam-dalam kita memikirkan, merasakan bahwa kita niat itu kerjaan baik untuk menolong orang. Karena awalnya diawali dengan niat, bahwa pekerjaan yang baik itu diawali dengan niat yang baik. Jadi kita berharaplah semua warga kita, rumah sakit ini jujur niatnya untuk bergaul jujur di rumah sakit, bertanggung jawab. Arti bertanggung jawab juga salah satunya adalah bersedia menerima risiko. Ada risikonya, setiap pekerjaan ada risikonya. Jadi bersedia kita menerima risikonya itu untuk tanggung jawab. Kemudian apalagi lah, ini kan masuknya ada beberapa kawan-kawan kita yang masuk yang baru ke rumah sakit. Ayo, kalau memang di rumah sakit kita berganti, niatkan dulu untuk berganti untuk orang. Jangan jawab dari tiba-tiba dan jadi aja ke rumah sakit dan rumah sakit. Ayo kita di sini dituntut bekerja keras, bekerja rajin lah, karena yang kita hadapi ini adalah manusia. Orang-orang bekerja di sini bukan kayak di bengkel TV misalnya atau membayar servis TV. Kalau servis TV itu kalau pada mau tidak pukul-pukul ini kada saring. Tapi kalau di sini kita ramutinya saring ke orang. Jadi bujur-bujur lah di rumah sakit. Ulun sampaikan juga ini kan untuk kita berataan. Tadi terkait dengan tanggung jawab dan niat kita kan itu pada dasarnya informasi untuk berataan termasuk seseorang. Dalam hal ini ulun memberikan afirmasi positif ke diri seseorang, harus baik kayak itu. Jadi bukan berarti nama yang menyampaikan ini lebih baik. Karena juga mengingatkan juga bahwa informasi yang baik, babadahan yang baik itu jangan dilihat dari siapa yang menyampaikan. Jangan dilihat dari siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah dari isi kebenaran dari informasi itu. Misalnya, ketahuan kita orang itu nakal, maling, memadahi orang, ikan jangan mengambil itulah apa berdosa. Kalau orangnya apa kan, orang sudah maling, tapi lihat isi kebenaran yang disampaikan. Jangan cuma lihat memberikan arah, memberikan masukan ke kanan. Kemudian masih ke kanan. Jangan, lihat isinya, boleh. Begitu juga di rumah tangga, jangan anak tuh seakan-akan salah terus. Minta masukan dari anak, siapa tahu dia benar. Makanya jangan dilihat informasi kebenaran itu, kebaikan itu dari orang yang menyampaikan, tapi isinya dari kebenaran itu. Itu aja yang mungkin ulun sampaikan, dan ada informasi juga bahwa hari Kamis, Bapak lihat, hari Kamis ada senam ginjal. Wah, anak-anak bisa lo nyambatnya lah, hanya diwakilkan Bu Dewi aja. Hari Kamis jam berapa, Bu Dewi? Jam 8 untuk semua karyawan kan? Jam 7.30 ada senam di sana di muka IGD baru kan? Oh, di muka IGD baru. Oh ya. Kemudian juga informasi dari Pak Faisal untuk lebih aktif lagi kita tuh di medsos kita lah, komen-komen di medsos kita RSAD supaya naik ratingnya naik. Pak Faisal lah, ini apalagi yang baru-baru silakan dilihat saja medsos kita untuk RSAD, silakan beri komen sehingga salah satu bentuk partisipasi kita juga sebagai warga rumah sakit untuk meningkatkan ya rating rumah sakit di medsos lah.
Walaupun sudah ini kita kan luar biasa untuk rumah sakit kita ini setelah kita beberapa tahun berjuang sehingga ya kan bisa dikatakan mendapat kepercayaan lah kita rumah sakit kita itu indikatornya yang benar, indikator kepercayaan orang itu lihat aja pasiennya banyak ada, kemudian dari mana aja indikatornya benar atau perlu lagi lihat aja. Pasti di DRM tuh banyak dari Belangan, dari mana-mana sampai dari keluar kabupaten lain ada loh kita. Indikatornya nyaman. Sehingga ini mohon dijaga atau dan ditingkatkan lagi sudah yang prestasi yang sudah kita dapatkan ini. Lalu sampaikan pulang bagaimana hanya itulah faktanya. Sekarang kita itu rumah sakit sudah diberikan kepercayaan masyarakat, orang sudah banyak percaya dengan kita. Jangan sampai yang hanya datang malah akan membebani kami, malah akan menurunkan lagi level kami. Jangan sampai ulun kada mau, kami manajemen kada mau tahu bahasanya tuh masuk ke rumah tuh biar hendak lewat pintu muka, pintu belakang, jendela, atap, terserah. Masuk ke rumah sakit kita, terserah masuknya ke mana, terserah. Ngerti aja kalau. Yang penting kinerja. Rumah sakit itu punya aturan, punya SOP, punya aturan. Dan itu harus diumpati. Masuk ke rumah orang, diumpati aturan rumah orang. Jangan aturan seorang yang dibawa. Lah, kasihan nih kawan-kawan yang relawan itu berjuang. Lah, sampai titik darah penghabisan, sampai ini saya sebab terus. Nah, kasihan. Jadi, mohon siapapun yang masuk ke rumah sakit tidak akan memandang siapa orang mana agama dan sebagainya. Tapi sudah masuk ke rumahnya RSHD, umpati aturan RSHD. Itu aja Pak Sarulungan, mohon maaf kalau ada salah, dan ulun akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.